Sebelum dipraktikkan ke aplikasi Orange, kita cari dataset terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, lalu diunduh dalam format CSV. Setelah diunduh, kita ke aplikasi Orange-nya, tambahkan widget file, kemudian masukkan file CSV yang sudah diunduh sebelumnya, lalu tambahkan juga data table dan disambungkan agar bisa melihat isi data secara keseluruhan dan memastikan struktur data sudah benar. Selanjutnya tambahkan widget data sampel. Fungsinya ini untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Di sini file saya sambungkan ke data sampel. Data sampel juga saya sambungkan ke data table agar bisa melihat hasil sampel data. Setelah data siap, baru mulai proses klasifikasinya. Saya menggunakan dua algoritma, yaitu Naive Bayes dan tree atau pohon keputusan. Keduanya saya hubungkan ke data sampel sebagai input untuk data pelatihan. Untuk mengevaluasi performa model klasifikasi ini, saya menggunakan widget Test and Score. Widget ini akan menghitung akurasi dan metrik lainnya dari model yang digunakan. Selain itu, saya juga menambahkan widget Prediction untuk melihat bagaimana model memberikan hasil prediksi terhadap data yang diuji. Dengan alur ini, kita bisa mengetahui model mana yang paling akurat dalam memprediksi tingkat pengangguran berdasarkan faktor pendidikan dan wilayah. Halo semua, pada kali ini saya akan menjelaskan alur prediksi angka pengangguran di kabupaten menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Tahapan awal dimulai dengan widget file yang diberi nama prediksi pengangguran kaya. Widget ini digunakan untuk memasukkan dataset pelatihan, yaitu data historis kabupaten yang memuat fitur-fitur seperti jumlah penduduk. Nah, jangan lupa ya, kita ganti tipe dan role-nya. Lalu, jangan lupa kita ganti namanya, yaitu prediksi pengangguran training. Nah, widget ini penting karena semua proses prediksi didasarkan pada kualitas dan struktur data yang dimasukkan di awal. Dari data file diinput, kemudian dituliskan ke data table untuk memastikan bahwa data telah terbaca dengan benar oleh Orange. Nah, ini contoh datanya. Selanjutnya, saya menghubungkan data ketiga jenis model prediksi, yaitu tree, digunakan untuk membangun model pohon keputusan yang dapat memetakan variabel-variabel terhadap prediksi. Model ini sangat mudah diinterpretasikan. Selanjutnya, kita cari widget, yaitu Test and Score. Output dari masing-masing model dikirim ke widget Test and Score yang berfungsi mengevaluasi akurasi masing-masing model berdasarkan beberapa metrik. Selanjutnya yaitu widget Linear Regression dan AdaBoost. Nah, digunakan untuk melihat hubungan linear antara fitur dan target prediksi, sedangkan AdaBoost digunakan untuk membangun model yang lebih kompleks dan akurat. Nah, masing-masing semuanya ini kita sambungkan ke Test and Score. Lalu kita bisa melihat dari NSI, RNSI, MEE, MAE, APE, dan RZ-nya dari masing-masing tree, linear regression, dan AdaBoost. Data testing kemudian dikirim ke widget prediction yang juga terhubung ke tiga model prediksi. Output dari widget ini akan menunjukkan nilai hasil prediksi dari masing-masing model sehingga kita bisa melihat hasil estimasi angka pengangguran dari kabupaten-kabupaten baru yang belum diketahui datanya. Selanjutnya, data testing dimasukkan melalui widget file kedua yang berisi data kabupaten terkini.
Jangan lupa diganti role dan type-nya ya, dan juga diberi nama prediksi pengangguran testing. Di file prediksi pengangguran testing ini, lalu kita sambungkan ke data table 1. Kita bisa lihat datanya di situ. Ada provinsi, pendidikan, serta tahun. Data testing tadi kita sambungkan ke prediksi yang nanti akan ada datanya. Selanjutnya kita cari widget yaitu confusion matrix yang di sini targetnya berupa nilai kontinu. Nah, confusion matrix ini akan menunjukkan seberapa sering model memprediksi benar dan salah dalam bentuk matriks klasifikasi. Hasil akhir dari prediksi kita sambungkan ke data table 2 agar dapat dilihat langsung oleh pengguna. Seluruh hasil prediksi bisa diekspor ke dalam format CSV atau Excel menggunakan widget Save Data. Ini sangat berguna jika hasil prediksi ingin dianalisis lebih lanjut atau digunakan untuk laporan dan pengambilan keputusan oleh pihak stakeholder. Nah, di sini ada datanya, data finalnya yaitu ada provinsi, pendidikan, tree, linear regression, ada bus, dan tahun. Dengan workflow ini, kita bisa melihat bahwa Orange memungkinkan kita membandingkan berbagai model prediksi dengan cara yang cepat dan visual. Tujuan akhirnya adalah untuk membantu memprediksi angka pengangguran kabupaten secara otomatis berdasarkan data historis guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Video ini membahas tentang cara melakukan proses clustering atau pengelompokan data menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Clustering adalah metode untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa adanya label atau kategori tertentu sebelumnya. Dalam video ini, data yang dilakukan adalah data kabupaten, seperti nama kabupaten, kode kabupaten, dan data angka lainnya yang relevan. Pertama-tama, pengguna memasukkan data dari beberapa file berbeda, lalu ke kolom-kolom yang ingin digunakan menggunakan fitur Select Columns. Setelah itu, data-data tersebut digabungkan menggunakan Merge Data supaya semua informasi jadi satu tabel utuh. Selanjutnya, dilakukan perhitungan jarak untuk melihat seberapa mirip satu data dengan data lainnya. Semakin kecil jaraknya, semakin mirip datanya. Setelah perhitungan jarak selesai, proses dilanjutkan ke tahap utama yaitu hierarchical clustering, yaitu metode mengelompokkan data secara bertahap dan membentuk struktur seperti pohon. Kelebihan metode ini adalah tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Hasil dari pengelompokan ini lalu divisualisasikan menggunakan heat map, yaitu tampilan warna-warni yang menunjukkan cluster mana saja yang saling berdekatan. Warna yang paling mirip menunjukkan bahwa data seperti masuk ke dalam kelompok yang sama. Video ini secara keseluruhan menjelaskan alur dari awal hingga akhir, mulai dari memasukkan data, memilih kolom, menghubungkan data, menghitung jarak, melakukan kalorisasi, sampai nampilin hasilnya. Semua proses dilakukan dengan tampilan visual yang mudah dipahami tanpa perlu coding, sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar analisis data menggunakan Orange. Kesimpulannya adalah analisis data menggunakan aplikasi Orange Data Mining mengerjakan bagaimana cara mengolah dan memahami data secara mendalam. Dalam prosesnya, 3 teknik utama yaitu klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi digunakan untuk mengidentifikasi pola dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari bidang keuangan, pendidikan, kesehatan, penjualan, hingga cuaca. Semua data yang dianalisis bersumber dari platform terbuka yang terpercaya seperti Kaggle, BPS, atau Yushi Repository, sehingga hasil analisis lebih akurat dan valid. Dengan memahami alur kerja ini, seseorang tidak hanya belajar teknis penggunaan alat, tapi juga dituntut untuk berpikir kritis dalam mengambil kesimpulan dari data yang tersedia.